Ribuan korban jiwa udah gugur dan ratusan ribu lainnya harus terdampak dalam tragedi banjir Sumatera. Ini baru satu dari banyak bencana mengerikan yang terjadi akibat perusakan lingkungan. Banjir se-Asia Tenggara, gelombang panas di Eropa, sampai kekeringan di Afrika. Namun gilanya, bencana yang sekarang bagi kita udah parah banget, di masa depan mungkin jadi kenormalan baru. Tapi bayangin kalau misalnya kita nggak berbenah. Apalagi kalau nggak ada yang berubah dari kondisi sekarang. Apa yang bakal terjadi di masa depan? Simpelnya, tragedi-tragedi kayak tadi bakal terjadi makin sering dan makin bahaya karena krisis iklim makin parah. Pemegang kebijakan gagal menahan kenaikan suhu bumi. Akibatnya, bayangin film distopia terngeri yang pernah kalian tonton. Bisa jadi itu nggak akan lagi jadi angan-angan. Setiap hari, berita bencana demi bencana ngehiasin media sosial. Lebih dari sepertiga populasi dunia terpapar banjir. Perahu karet ngegantiin mobil, rumah dibangun tinggi kayak rumah panggung, dan stok makanan darurat harus tersedia di lemari. Di tempat lain, lebih dari 1 miliar orang diperkirakan kena kekeringan. Udara gersang dan debu di mana-mana. Semua ini bikin pertanian gagal, harga makanan naik, piring pun kosong, kelaparan merajalela. Tapi yang paling bikin pengen nangisnya, orang-orang yang paling rentan dan yang paling gak bersalah justru bakal kena dampak paling parah. Bumi bakal jadi tempat yang sepi. Sebagian besar hewan punah. Anak-anak sekolah cuma bisa ngelihat mereka lewat gambar di buku pelajaran. Mungkin yang tersisa cuma hewan-hewan yang kita kembang biakin karena ngasih manfaat langsung buat kita. Oke, sampai sini tarik napas dulu, karena itu semua masih perkiraan. Tapi kalau gitu, apa yang harus kita lakuin buat nyegah semua kengerian tadi? Jadi sebenarnya kebanyakan ilmuwan sepakat kalau manusia udah nggak bisa kabur lagi dari dampak krisis iklim. Tapi dampaknya bakal paling mending kalau kita ngebatasin peningkatan suhu sampai segini. Dan ya, masalah yang begitu besar dan rumit ini tentunya nggak bisa kita selesain sendiri. Semua lapisan masyarakat harus turut serta. Gimana caranya? Kita harus mulai ngapa-ngapain. Nggak ngebiarin kondisi berjalan gini-gini aja. Warga sipil jangan cuma pakai tumbler dan hemat listrik, tapi juga berorganisasi buat nuntut hal-hal besar. Murid sekolah jangan cuma belajar, tapi harus peduli sama kondisi sekitar. Universitas jangan cuma ngajar dan riset, tapi juga mutus hubungan keuangan sama perusahaan-perusahaan kotor. Pemilik bisnis jangan cuma mikirin keuntungan, tapi harus mertimbangin dampak lingkungan. Dan pemerintah jangan malah sibuk bikin donasi, ngonten, kampanye, nangkepin aktivis, sampai ngasih izin pembabatan hutan dan pertambangan. Mereka harus benar-benar mulai ngutamain lingkungan, negakin peraturan yang maksa perusahaan jadi lebih hijau, dan bersiap sama kemungkinan bencana yang akan terjadi. Jangan sampai ketiadaan rencana malah bikin makin banyak nyawa melayang. Sekarang, ayo balik lagi ke bahasan kita di awal. Sumatera. Kenapa banjir parah ini bisa terjadi? Buat ngejawabnya, kita harus tahu yang namanya daerah aliran sungai. Semacam spons alami lingkungan buat nyerap air hujan. Di sini, pohon jadi pemain penting. Cabangnya mecah butiran hujan, daunnya nahan laju air, dan akarnya ngegemburin tanah buat nyerap air. Tanpa pohon, tanah di lereng jadi lunak, lalu longsor, dan ujungnya menyumbat sungai. Ketika bendungan dadakan ini nggak lagi kuat nahan air, yang tiba adalah banjir. Dan iya, di Sumatera hektar demi hektar hutan habis dibabat setiap tahun, demi menuhin kantong segelintir orang yang nggak pernah kenal kata cukup. Sedangkan ratusan ribu orang lain dan hewan-hewan hutanlah yang harus nanggung akibatnya. Ya, masa depan ditentuin dari pilihan-pilihan kita sekarang. Dan kita bisa milih buat nyiptain dunia yang lebih baik. Sekarang teman-teman kita di Sumatera masih butuh bantuan. Kita bisa bantu dengan terus nyuarain isunya, terus belajar tentang isu lingkungan, dan buat yang bisa berikan donasi untuk mereka yang lebih butuh dari kita. Dan seperti biasa, terima kasih.